Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Dwi Laili. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Offering B2 dengan nomor induk mahasiswa 190513631638. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Termodinamika Teknik yang diampu oleh Pak Andika. Dalam kesempatan kali ini nanti saya akan membahas dua gambar, di mana gambar tersebut merupakan siklus mesin panas dan siklus mesin kalor, dan kedua siklus tersebut merupakan subbab dari pembahasan efisiensi termal. Sebelum masuk ke dalam dua gambar tersebut, saya akan menjelaskan mengenai apa itu efisiensi termal. Efisiensi termal diartikan hanya sebagian dari panas yang ditransfer ke mesin panas yang kemudian dikonversi untuk bekerja. Jadi, efisiensi termal adalah bagian dari input panas yang dikonversi ke output kerja bersih dan menghasilkan ukuran kinerja mesin panas. Atau lebih singkatnya, efisiensi termal adalah ukuran kinerja mesin kalor yang merupakan sebagian kecil dari panas masukan ke mesin panas yang akan dikonversikan ke output. Kemudian, panas yang masuk adalah energi yang didapatkan dari sumber panas. Output yang diinginkan dapat berupa panas atau kerja, atau mungkin keduanya. Nah, kemudian untuk mesin panas, output yang diinginkan adalah output kerja bersihnya saja. Dan input yang dibutuhkan adalah jumlah panas yang dipasok ke fluida kerja. Jadi, efisiensi termal dapat dirumuskan dengan efisiensi termal sama dengan berapa yang didapatkan dibagi dengan berapa yang dimasukkan. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, bahwa output tidak bisa melebihi input, sehingga 0 tidak kurang dari efisiensi termal dan tidak kurang dari 1. Setelah itu, perangkat siklik yang menarik perhatian praktis seperti mesin panas, lemari es, dan pompa panas beroperasi di media suhu tinggi atau pada reservoir di suhu TH, dan medium atau di suhu rendah atau juga di reservoir rendah pada suhu TL. Untuk membawa keseragaman pada perilaku mesin panas, lemari es, dan pompa panas didefinisikan menjadi dua, yaitu A. HIH merupakan besarnya perpindahan panas antara perangkat siklik dan suhu tinggi sedang pada suhu TH. B. HIL merupakan besarnya perpindahan panas antara perangkat siklik dan suhu rendah dengan suhu TL. Perhatikan baik-baik bahwa HIL dan HIH didefinisikan sebagai besaran, dan oleh karena itu jumlahnya selalu positif. Arah HIH dan HIL mudah ditentukan oleh inspektif. Kemudian, hasil kerja bersih dan hubungan efisiensi termal untuk setiap mesin panas ditunjukkan pada gambar nomor 613, yang dinyatakan sebagai efisiensi termal adalah usaha masuk dibagi kalor keluar, sama dengan 1 dikurangi kalor keluar dibagi kalor masuk. Kemudian, efisiensi termal dari mesin panas selalu kurang dari 1, karena keduanya dari HIL dan HIH didefinisikan sebagai jumlah positif. Efisiensi termal adalah ukuran seberapa efisiensi konversi dari mesin panas yang diterimanya untuk bekerja. Jadi, mesin panas dibuat dengan tujuan untuk mengonversi panas untuk dirinya bekerja. Dan para insinyur terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi perangkat ini, karena peningkatan efisiensi berarti lebih sedikit dikonsumsi bahan bakar, dan dengan demikian menurunkan tagihan bahan bakar dan mengurangi polusi udara. Selain itu, efisiensi termal merupakan perangkat penghasil kerja relatif rendah. Mesin mobil menghasilkan percikan api biasa memiliki termal sekitar 25%. Artinya, mesin mobil mengkonversi sekitar 25% energi kimia bensin menjadi pekerjaan mekanis. Jumlah ini setinggi 40% untuk mesin diesel dan pembangkit turbin gas besar, serta 60% untuk pembangkit listrik tenaga gas uap kombinasi besar. Jadi, dengan mesin panas paling efisiensi tersedia saat ini, hampir setengahnya energi yang disediakan berakhir pada sungai, danau, atau atmosfer, sehingga limbah atau energi yang tidak berguna itu bermanfaat. Nah, kemudian kita membahas mengenai konversi energinya. Dimulai dari perhitungan kerja maksimum yang dapat diperoleh dari mesin kalor yang beroperasi antara reservoir panas atau sumber panas pada temperatur TH dengan reservoir dingin atau wadah dingin pada temperatur TL. Di sini nanti ini merupakan gambar dari 612. Jadi, jika jumlah energi atau HIH yang diambil dari reservoir panas, maka entropinya menjadi berkurang, sehingga HIH dibagi dengan TH.
Dan jika HL yang ditambahkan ke dalam reservoir dingin, maka entropinya bertambah sebesar HL dibagi dengan TL. Selama TL kurang dari TH, perubahan entropi keseluruhan masih dapat bernilai positif. Walaupun energi yang dikembalikan ke reservoir dingin lebih sedikit daripada yang diambil daripada mesin panas. Selisih HH dengan HL dapat diambil kerja sebagai hasil kotor. Sedangkan keseluruhan proses adalah spontan dilakukan pada gambar 6.13. Setelah itu, beberapa mesin panas berkinerja lebih baik daripada mesin yang lain, atau dalam artian mengkonversikan lebih banyak mesin panas yang diterima untuk mesin itu bekerja. Ketika ditulis dalam persentase, efisiensi termal harus berada di antara 0 dan 100%, karena inefisiensi seperti gesekan, hilangnya panas, dan faktor lainnya. Efisiensi termal tidak pernah mencapai 100%. Nah, nanti kita akan membahas gambar 6.12 di sini. Jika mesin harus menghasilkan kerja, hal ini harus dilakukan dengan spontan. Suatu mesin tidak berharga jika mesin itu tidak harus dijalankan dengan sendiri. Karena itu, aliran energi seperti kalor dari sumber panas ke wadah dingin harus disertai dengan kenaikan entropi secara keseluruhan. Dengan demikian, kerja maksimum yang dapat dilakukan mesin tersebut berhasil. Baik, di sini langsung kita bahas mengenai yang gambarnya. Gambar yang pertama yaitu gambar 6.12. Dalam gambar 16 dijelaskan, di situ sudah jelas ya, tertera ada sumber energi atau panas masuk, itu kita misalkan dengan H1 yaitu sebesar 100 kJ. Nah, dalam siklus tersebut terdapat hasil kerja di situ 20 kJ. Nah, 20 kJ tersebut merupakan hasil kerja bersih dari siklus mesin panas. Nah, terus dia setelah itu ada sisa panas yaitu sebesar 80 kJ. Nah, di situ ada efisiensi termal 1 itu 20%. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu W-nya itu kita didapat dari mana. Jadi, W itu didapat dari H1 atau head input yang 100 kJ dikurangi H2 atau waste head sisa panas 80 kJ. Jadi, ketemu hasil sisa bersih kerjanya itu 20 kJ. Kemudian efisiensi termal itu dicari dengan rumus W per H1 dikali 100%. Jadi 20/100 dikali 100%, jadi hasilnya 20%. Jadi sudah benar. Jadi ke siklus ini dapat dikerjakan sesuai dengan rumus yang udah ada, sesuai dengan hukum termodinamika 1. Berikutnya untuk gambar 6.13 maksud saya, itu kita ke mesin panas, siklus mesin panas. Di situ dijelaskan bahwa temperatur HH dan HL itu sama, dan suhu TH dan TL itu pun sama. Jadi konversi energinya tuh dari temperatur tinggi ke temperatur yang dingin atau ke temperatur rendah, dimana nantinya itu akan menghasilkan kerja atau beban usahanya itu keluar dari siklus tersebut. Nah, jadi tadi saya udah menjelaskan dua siklus, mesin panas dan mesin kalor. Nah, sesuai dengan siklus Carnot, maka dapat dijelaskan prinsip kerja mesin kalor sendiri. Mesin kalor itu menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar H1. Mesin menghasilkan kerja sebesar W dan membuang kalor sisanya ke reservoir sebesar T2. Dan dari penjelasan gambar 6.12 terlihat bahwa sebuah mesin yang memanfaatkan semua kalor yang diserap H1 untuk melakukan kerja W, pasti selalu ada kalor yang terbuang. Artinya setiap mesin kalor selalu memiliki efisiensi termal. Terima kasih. Sekian dari pembahasan efisiensi termal dua siklus mesin panas dan mesin kalor. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.